permintaan Allah memerintahkan kepada manusia semuanya, memerintahkan kepada kita hanya untuk menyembah kepada Allah. Dan di dalam ayat ini pula Allah sandingkan dengan kalimat dan jangan sekutukan aku. Dan kita dilarang untuk syirik kepada Allah. Jadi dosa syirik mengandung dua unsur dosa sekaligus. Dosa meninggalkan perintah Allah dan dosa melakukan larangan. Unsur dosa adalah meninggalkan perintah dan juga melakukan larangan. Ketika kita meninggalkan perintah Allah, ini adalah dosa dan ini berat di sisi Allah. Dan ketika kita melakukan larangan, ini pun juga berupa dosa dan ini juga ada konsekuensinya. Tatkala kita syirik kepada Allah, tatkala kesyirikan merajalela, maka pantas Allah nyatakan bahwasannya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Karena manusia tidak tahu terima kasih, tidak tahu mereka harus berterima kasih kepada siapa, tidak tahu Tuhannya. Manusia macam apa kayaknya? Ketika diberi, dia tidak tahu rasa atau mengungkapkan balasan berupa terima kasih. Oleh karena itu, dakwah tauhid ini adalah dakwah yang paling utama. Dakwahnya para nabi, dan kita sebagai pengikut atau umat atau generasi setelah para nabi, maka kita pun sudah sepatutnya untuk mendakwahkan tauhid ini. Baik. Pembahasan kita pada edisi kali ini adalah dosa besar yang ke-18. Dosa tentang kesaksian palsu. Dan ini insyaallah ta'ala akan kita bahas atau kita tinjau atau kita lihat dari dua sudut. Sudut yang pertama adalah sudut atau tinjauan dari sisi fikih. Kemudian sudut yang kedua tentunya ya tinjauan dari sisi dosanya. Ya, dosa bersaksi palsu. Untuk sudut atau tinjauan yang pertama atau pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang kesaksian. Dan ini adalah perkara yang penting, perkara yang syariat diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersaksi ketika memang dibutuhkan. Fajtanibu ar-rijsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur, di dalam firman Allah ya, yang menerangkan tentang larangan untuk dan sekaligus perintah ya, untuk meninggalkan kesaksian palsu, perkataan dusta, qaulaz zur. Ya, qaulaz zur ini adalah perkataan dusta ya. Apalagi ya dalam kaitannya dengan masalah peradilan. Berkata dusta di sidang peradilan ini konsekuensinya sangat berat. Berdusta dalam aktivitas sehari-hari aja sudah merupakan dosa. Naik level lagi ketika perkataan dusta tersebut ya berada di sidang peradilan, di mana nasib seseorang ditentukan di situ. Baik, insya Allah kita akan segera saja kita bahas atau kita melihat dari sisi fikih ya, pembahasan tentang kesaksian asy-syahadah. Bab tentang asy-syahadah atau kesaksian ini adalah di kebanyakan buku fikih dia berada di pembahasan yang terakhir, bab atau pembahasan tentang peradilan ya, al-qadha wa syahadat, bab tentang peradilan dan kesaksian, karena kesaksian ini erat kaitannya dengan peradilan. Bismillah, kita mulai pembahasan kita. Yang pertama adalah tinjauan dari sisi fikih ya, fi syahadat, tentang kesaksian. Ada 3 masalah yang akan kita kupas pada tinjauannya dari sisi fikih. Masalah yang pertama adalah dari sisi ta'rif, pengertian daripada syahadat, hukum dan dalil. Yang pertama, pengertian atau definisi asy-syahadah, kesaksian. Secara bahasa artinya adalah al-khabar al-qati'. Asy-syahadah secara bahasa adalah kabar yang pasti. Mushtaqah minal musyahadah. Kalimat asy-syahadah ini berasal dari bahasa atau kata al-musyahadah, melihat.
Li'anna syahid, karena seorang saksi dia mengabarkan, yukhbir, dia mengabarkan amma syahadahu wa ayanahu. Dia mengabarkan tentang apa yang dia lihat dan dia yakini. Jadi persaksian itu atau kesaksian itu berasal dari al-musyahadah, melihat. Wal muradu biha 'indal fuqaha. Adapun tinjauan atau definisi menurut ahli fikih, ulama ahli fikih, yang dimaksud dengan asy-syahadah adalah al-ikhbaru bihaqqin lil ghair 'alal ghair fi majlisil qada. Mengabarkan tentang satu hak untuk orang lain, ya, atas orang lain. Seorang saksi dia akan mengabarkan tentang hak untuk seseorang, ya, atas orang lain. Fi majlisil qada, dalam bab atau kaitannya di meja sidang, di persidangan. Atau hiyal ikhbar bima alimahu syahid bilafdin khas, atau mengabarkan atau pengabaran tentang apa yang diketahui oleh seorang saksi, seorang yang melihat terjadinya satu peristiwa, satu perkara, dengan lafadz yang khusus seperti asyhadu, aku bersaksi, atau syahadtu, aku melihat, atau kata-kata yang semisal dengan aku bersaksi atau aku melihat. Hukmuha, hukum daripada persaksian atau kesaksian. Tahammulus syahadah, memikul kesaksian fi ghairi haqqillahi ta'ala, di dalam kaitannya dengan yang bukan hak Allah, alias yang berkaitan dengan hak manusia, ya, memikul persaksian itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib tapi tidak semuanya. Ketika ada satu peristiwa dan kemudian mungkin yang menyaksikan peristiwa tersebut adalah orang yang banyak, ya, maka sekumpulan orang yang melihat kejadian tadi, ya, cukup diwakilkan dengan satu orang saja. Fardu kifayah, hukum bagi mereka adalah fardu kifayah. Ketika tidak ada orang yang tampil untuk memberikan kesaksian, dosa semua. Jadi harus ada yang maju untuk memberikan kesaksian, maka hukumnya fardu kifayah, ya. Memikul persaksian, ya, adalah hukumnya fardu kifayah. Idza wajada man yaqumu bidzalika kafa 'anil akharin. Kalau satu orang sudah maju untuk mewakilkan atau memberikan persaksian sebagai perwakilan dari yang lainnya, cukup. Gugur tugas yang lainnya. Karena sudah tercapai, ya, maksudnya sudah terwujud, ya, untuk memberikan kesaksian. Wa illam yujad illa man yakfi ta'ayyana alaihi. Kalau enggak ada seorang pun yang melihat detil peristiwa daripada satu kejadian kecuali satu orang, maka hukum bagi dia adalah wajib. Ketika hanya satu orang saja yang betul-betul melihat, ya, dan mengetahui secara persis kejadian di depan matanya, maka hukumnya pada saat itu wajib bagi dia untuk memberikan kesaksian. Sebagaimana firman Allah, wala ya'bas syuhada idza mad'u. Ketika diminta untuk bersaksi, bagi para saksi dilarang untuk menolak, ya. Wala ya'bas syuhada, dilarang oleh Allah, kata Allah, dilarang untuk tidak memberikan kesaksian ketika dipanggil untuk bersaksi. Jadi banyak orang, ya, hukumnya fardu kifayah ketika ada satu yang sudah memberikan kesaksian. Ketika tidak ada sama sekali orang yang melihat kejadian tersebut kecuali satu, maka hukumnya wajib saat itu bagi dia untuk memberikan kesaksian. Karena firman Allah, ya, sudah membuat konsep. Allah sudah membuat konsep agar kebenaran itu disuarakan, gitu, ya. Kebenaran disuarakan. Wala ya'bas syuhada idza madu. Tidak boleh hukumnya bagi seorang atau banyak orang yang sebagai saksi itu untuk menolak ketika diminta persaksiannya. Wa amma adauha wa isbatuha indal hakim, ketika sudah dari banyak orang, ya, hakim meminta atau menunjuk langsung kepada orang tertentu, ya, di antara banyak saksi, katakan di antara 1 sampai 10,
hakim meminta nomor 5, ayo maju sini untuk memberikan kesaksian, maka hukumnya pada saat itu adalah wajib. Ketika si hakim sudah menentukan, ya. Indal hakim, ketika hakim sudah meminta seorang saksi dari kalangan para saksi, ya, 1 orang maju, ya, untuk memberikan kesaksian, maka wajib bagi dia untuk menghadiri undangan hakim dan memberikan kesaksiannya. Ya, fa fardu ain ala man tahammalaha mata du'iya ilaihi ila adaiha. Liqauli ta'ala, karena ini berdasarkan firman Allah, wala taqtumus syahadah. Allah sudah memberikan konsep dalam hal kesaksian, jangan, ya, menutup-nutupi persaksian. Tidak boleh menutup kebenaran. Kesaksian yang kita miliki ini adalah penting. Ketika memang kita diminta untuk menyuarakan, ya, kesaksian kita, maka kita dilarang untuk menutup-nutupinya, memanipulasi kebenaran yang ada di dalam peristiwa tersebut. Waman yaktumha, barang siapa yang menutup-nutupinya sengaja untuk tidak membuka kebenaran yang ada, fa innahu asimun qalbuh, hatinya telah berdosa. Dia telah memungkiri hatinya sendiri. Dia telah menodai nuraninya sendiri. Tidak enak rasanya ketika misalnya kita mengetahui sesuatu yang benar dan kita punya kekuasaan, ya, untuk menyuarakannya, tetapi kita suarakan yang sebaliknya, ya, kita tidak ungkapkan yang sebenarnya, maka sejatinya kita telah membunuh nurani kita sendiri. Hati kita telah berdosa. Fa innahu asimun qalbuh. Wa hadza wa'idun syadid, dan ini adalah ancaman yang sangat dahsyat oleh Allah bagi siapa yang menutupi kesaksian yang sebenarnya. Fadalla ala fardiyati adaiha, ini menunjukkan wajibnya menunaikan kesaksian bagi yang memikulnya, ya, bagi yang bertanggung jawab ketika dia diminta untuk bersaksi di hadapan majelis hakim, majelis peradilan. Kemudian wa ishtaratu liwujubi tahammuli adaiha wa adaiha. Nah, ketika seorang saksi, ya, sudah diminta atau dia mengajukan diri, ya, saya mengajukan diri saya untuk bersaksi terhadap peristiwa A, B, C, dan sebagainya, maka disyaratkan bagi siapapun yang memikul kesaksian, dia harus terbebas dari kemudorotan. Jangan sampai ketika dia maju tampil ke depan untuk memberikan kesaksian, mudorot malah yang menghampiri dia. Ini juga tidak disarankan oleh Islam. Islam juga tidak menganjurkan umatnya bunuh diri dengan memberikan kesaksian. Jadi hal-hal yang memberikan efek negatif bagi seorang saksi, lebih baik tidak usah bersaksi. Intifa'u ad-doror, terbebas dari kemudorotan bagi seorang saksi. Ketika seorang saksi maju atau diminta oleh hakim untuk bersaksi, akan tetapi ternyata di balik kesaksiannya nanti ada efek yang membuat dia malah menerima bumerang, mudorot. Fa in kana yulhiqu min dzalika darar fi 'irdihi, jika nanti toh terjadi kemudorotan pada kehormatannya atau hartanya atau jiwanya atau keluarganya, fala yajibu alaihi, enggak wajib, ya. Sudah syariat lebih baik melindungi, ya. Tidak usah bersaksi jika memang kenyataannya ketika kesaksian itu diungkapkan atau dia bersaksi ternyata malah menimbulkan efek mudorot yang lebih besar. Syariat Islam sangat menghormati kehormatan seorang manusia. Harta, kehormatan, jiwa itu dijaga dalam Islam. Ketika kesaksian itu memang menimbulkan efek yang seperti itu, fala yajibu alaihi, enggak wajib. Pak, saya tidak jadi. Bapak meminta saya untuk bersaksi, tetapi setelah saya melihat, ya, saya berpikir, saya berdiskusi, ternyata nanti apa-apa yang akan saya ungkapkan di majelis sidang ternyata akan menimbulkan kemudaratan buat saya, maka saya mundur. Ya. Syariat juga sudah memberikan jalan keluar. Lebih baik tidak usah. Maka tidak wajib bagi dia untuk bersaksi. Berdasarkan sabda Rasul, la darara wala dirar. Ini hadis yang sangat umum dalam rangka melindungi
kehormatan seseorang, jiwa seseorang, harta seseorang, ya. Maka hadis ini berlaku, la darara wala dirar. Tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain dan juga tidak boleh membalas mudarat yang diberikan orang lain. Tidak boleh kita memberikan mudarat dan kita dilarang juga untuk membalas mudarat orang lain. La darara wala dirar. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga pada pasal yang pertama atau masalah yang pertama adalah tentang dalil tentang disyariatkannya memberikan kesaksian. Dalla ala masyri'ati asy-syahadah, dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya memberikan kesaksian adalah Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Sudah lengkap. Berarti ini adalah sebuah perintah. Ini adalah sebuah syariat. Ini adalah sebuah aturan. Ini adalah sebuah solusi. Ini adalah sebuah jalan keluar. Bagaimana ketika ada satu masalah di dalam peradilan, kemudian tidak ada yang bersaksi, padahal saksi ini adalah penting, ya. Persaksian ini penting. Seorang penggugat, maka dia wajib mendatangkan saksi, ya. Sedangkan yang tergugat, ya, dia wajib mendatangkan sumpah. Bagi penggugat atau yang mengangkat masalah ke peradilan, maka dia wajib untuk mendatangkan bukti-bukti. Dia wajib untuk mendatangkan bukti-bukti, ya. Wajib untuk mendatangkan bukti-bukti. Saksi ini posisinya adalah netral, ya. Bisa jadi hakim yang mendatangkan saksinya, ya kan? Dari pihak hakim. Intinya bagi penggugat dia wajib untuk mendatangkan bukti-bukti, dan bagi yang digugat atau tergugat maka konsepnya adalah dia bersumpah. Baik, kita lanjut. Seperti firman Allah, wala ya'bas syuhada'u idza mad'u, dan janganlah para saksi menolak, enggan untuk bersaksi ketika diminta persaksiannya oleh majelis hakim peradilan. Dan firman Allah, wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Ketika kita bersaksi, dimintai saksi atau dimintai kesaksian, maka niatkan, ya, jadikan kesaksian kita itu karena Allah. Wa aqimu asyhadata lillah. Allah telah menjadikan kesaksian ini sebagai tonggak tegaknya agama, tegaknya keadilan. Bagaimana keadilan bisa tegak kalau tidak ada kesaksian? Ya. Maka di sini Allah membahasakan perintah untuk menegakkan persaksian atau kesaksian dengan bahasa aqimu. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat dengan bahasa aqimu, tegakkan, lakukan sholat dengan benar, dengan khusyuk, dengan seksama. Maka kesaksian ini Allah perintahkan dengan kalimat yang sama, dengan lafaz yang sama. Aqimu asyhadah lillah. Tegakkan, ya. Bahasa tegakkan ini tidak hanya sekedar tunaikan. Kalau kita menunaikan sholat, anak kecil dengan senang hati menunaikan sholat dengan ala kadar, ya kan? Ala kadarnya, penting sholat. Mau gayanya cepat untak-untuk gitu, ya? Atau dia tidak khusyuk, atau dia tidak perlu wudu. Tetapi dalam firman Allah, Allah menjadikan sholat ini dengan bahasa aqimus sholah, bukan addu as-sholah. Maka kesaksian ini persis. Ketika kesaksian ini adalah hal yang penting, maka jangan hanya malas-malesan ketika kita bersaksi. Harus betul-betul detil, ya, seksama, ingatannya kuat tentang kejadian tersebut, peristiwa tersebut. Maka bahasanya adalah dengan aqimu asyhadah lillah. Kemudian firman Allah yang berikutnya, wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Ini diantara ayat-ayat atau firman Allah yang berkaitan dengan perintah tentang kesaksian. Di ayat yang lain, wa asyhidu dawai adli minkum, dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Jadi kita juga nggak bisa sembarangan, ya, untuk menghadirkan saksi, karena Allah sudah menjadikan konsep dalam peristiwa persaksian adalah mengambil kesaksian orang yang adil, orang yang soleh, orang yang taat dalam agamanya. Wa qauluhu ta'ala wastashhidu syahidaini min rijalikum.
Di dalam pembahasan atau permasalahan yang lain, Allah juga memerintahkan kepada kita untuk mengambil 2 orang saksi. Wastashhidu syahidaini. Jadikanlah 2 orang saksi laki-laki di antara kalian. Fa illam yakuna rajulain, seperti yang sudah kami bawakan di ayatnya tadi di sholat maghrib. Fa illam yakuna rajulaini, kalau toh tidak ada 2 orang saksi laki-laki, ya, maka sebagai gantinya, solusinya kalau tidak ditemukan 2 orang saksi laki-laki, farajul wa mra'atan, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi kesaksian perempuan ini 2 banding 1, ya. 1 orang laki-laki itu sama dengan 2 orang perempuan. Tadi kan diminta untuk 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 laki dan 2 perempuan. Kenapa? Biasanya perempuan ini untuk masalah persaksian dalam hal tertentu, ya, kan nanti akan dibahas hal-hal yang persaksian yang bidangnya, dalam bidangnya. Perempuan ini agak lupa-lupa biasanya, ya. Makanya di sini disebutkan mimman tardawna minasyuhada, ya, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Lanjutan ayatnya. 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sebagai saksi yang diridhoi, yang kalian ridhoi, yang kalian sepakati untuk menjadi saksi. Antadilla ihdahuma, kali-kali kata Allah, 1 orang dari 2 orang perempuan tadi itu mungkin lupa, ya, tidak terlalu ingat atau samar-samar, ya, dalam melihat detil peristiwanya, maka yang lainnya bisa membantu. Ya, jadi ini adalah salah satu minus, ya, daripada perempuan. Ya, kita tidak sedang mencela kai gitu, ya, gendernya, tetapi memang betul seperti itu keadaan daripada penciptaan perempuan. Oke, lanjut. Wa minas sunnah, dan dalil daripada sunnah tentang syariat atau pensyariatan memberikan kesaksian adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Anna Nabi SAW qol, bahwasanya Nabi SAW bersabda, syahidaka aw yaminuhu. Syahidaka aw yaminuhu. Ketika seorang penggugat, ya, mendatangi Rasulullah mengadukan satu masalah, kemudian Rasulullah memberikan tawaran, pemecah jalan, ya, solusi. Coba datangkan 2 orang saksi sebagai bukti bahwasannya kamu telah mengangkat kasus ini, ya, menuduh fulan misalnya. Atau kalau kamu tidak bisa mendatangkan saksi, silahkan tergugat, ya, memberikan sumpahnya. Selesai peradilan. Wa hadis Ibnu Abbas, dan juga hadis Ibnu Abbas bahwasannya Nabi SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ini adalah konsep peradilan. Al-bayyinah, bukti-bukti itu berada di tangan al-mudda'i, ya, penggugat yang mengangkat kasus. Wal yaminu 'ala man angkar, dan sumpah itu berada di pihak tergugat yang dituduh. Jadi ketika misalnya ini kasus ini pembahasan tentang qadha, ya, panjang lebar, tapi kita di bab kesaksiannya saja. Seorang yang mengangkat kasus pasti dia harus membawa bukti. Kalau tidak, ngapain ngangkat kasus? Pasti seorang hakim pasti akan bertanya, bukti mana bukti? Kamu menuduh kehormatan, bisa jadi nanti hukumannya adalah jiwa dia, bisa jadi hartanya. Bukti. Ketika Anda tidak bisa membawa bukti, maka selanjutnya adalah sumpah bagi yang dituduh. Wallahi saya tidak melakukan ini. Dan sumpah ini bukan hal yang sepele. Tatkala dia bersumpah untuk hal yang tidak dia lakukan atau dia memang betul-betul, maka sumpah selamat. Tetapi kalau dia bersumpah padahal dia melakukan, wah, repot jadinya. Dia bersumpah atas nama Allah di dalam menutupi, ya, kejahatannya. Ini dosa besar juga, akan kita lalui insyaallah. Wa qad ajma'al ulama 'ala masyru'iyatiha. Maka ulama sudah sepakat tentang syariat daripada asy-syahadah, kesaksian. Li isbatil hukuk. Kenapa? Karena kesaksian ini konsekuensinya adalah menetapkan satu hak, ya. Jadi hak ini yang mana yang betul? Hak ini milik siapa? Apakah milik penggugat ataukah milik tergugat? Wali annal hajah, dan juga hajat, ya, keperluan memang mendesak, ya, untuk menghadirkan saksi atau kesaksian. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua adalah syurutus syahid.
Syarat seorang syahid. Jadi seorang saksi ini nggak sembarangan ya. Ketika mengambil saksi untuk dijadikan saksi dalam hal kesaksian, maka ada syarat-syaratnya juga. Disyaratkan bagi orang yang diterima atau yang bisa diterima kesaksiannya ada 5 syarat di sini. Yang pertama Islam. Syarat yang paling utama adalah Islam. Maka tidak diterima kesaksian atau persaksian orang kafir. Di dalam keumuman firman Allah, wa ashhidu dzawai adli minkum, dan persaksikanlah, datangkan saksi 2 orang yang adil di antara kalian. Di sini disebutkan dan dalam firman Allah yang lain, mimman tardawna minasyuhada, di antara orang-orang yang kalian ridhoi untuk menjadi saksi. Maka kata ulama, al-kafir, orang kafir, laisa bi'adlin. Orang kafir ini enggak adil. Orang kafir ini enggak soleh. Ya, wala mardi, dan tidak diridhoi. Wa tuqbal syahadatul kufar. Tetapi di sini para ulama memberikan garis bawah, ya, catatan, boleh dan diterima persaksian orang kafir dari kalangan ahli kitab dalam satu permasalahan, yaitu apa? Masalah wasiat. Fi halil wasiyati fis safar, dalam wasiat ketika safar, dan ini karena ada dalilnya dalam Al-Qur'an, jelas disebutkan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dzawai adli minkum au akharani min ghairikum. Wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, jadikanlah saksi di antara kalian bagi idza hadara ahadakum maut, jika telah datang bagi seseorang, nampak bagi seseorang itu tanda-tanda kematian, maka hendaknya bagi dia berwasiat. Ya, kita kan dalam kehidupan kita nggak tahu kita mau mati di mana. Allah matikan kita di mana, bukan mau mati di mana ya. Allah matikan kita di mana. Tapi kita juga bisa mau mati di mana, karena dalam kehidupan ini toh ada pilihan dalam hidup kita untuk menuju kematian yang modelnya bagaimana. Karena sejatinya Allah sudah menggariskan bagi kita tuh kematian dalam bentuk yang banyak. Kematian kan bentuknya banyak, maksudnya caranya gitu untuk menuju kematian, tetapi kematian tetap satu. Oke, pembahasannya panjang lebar. Jadi ketika kita safar, ya, kata Allah sudah kasih satu konsep. Ketika kita lagi pergi, kita jauh dari keluarga, entah kita berada di mana, dalam urusan apa, nampak bagi diri kita tanda-tanda kematian, maka Allah, ya, Allah menyarankan, ya, Allah menyarankan, ya, tidak 100% memerintahkan, ya, tidak 100% memerintahkan, Allah menyarankan, membuat wasiat, ya, membuat wasiat. Ya, kita kadang pergi mungkin dengan 1 orang, 2 orang, 3 orang, pokoknya dalam rangka banyak hal. Hendaknya ketika kita sudah nampak kematian bagi kita, kita berwasiat dan kita datangkan saksi untuk kita jadikan bukti agar bisa disampaikan wasiat ini kepada keluarga. Kan menyangkut harta juga nantinya gitu. 2 orang saksi dari kalangan kalian, 2 orang saksi dari kalangan kalian maksudnya adalah orang-orang Islam, ya, orang Muslim. Au akharon, atau 2 orang yang lainnya. Maksudnya yang lain di sini adalah mungkin kita dengan perjalanan bisnis dengan orang-orang yang tidak Muslim, ya kan? Orang-orang kafir. Banyak gitu ya. Banyak. Au akharoni min ghairikum in antum darabtum fil ard. Jika kamu dalam perjalanan, ya, di muka bumi bagian mana? Fa asobatkum musibatul maut, ya, dan kematian sepertinya sudah dekat dengan kita. Di sini maksud atau catatannya min ghairin muslimin, yakni ahli kitab. Au akharani min ghairikum, qala Ibnu Abbas wa jamaah katsirun, ya, berkata Ibnu Abbas dan ulama yang lainnya yang banyak dalam menafsirkan kata akharani min ghairikum au akharani min ghairikum, atau 2 orang yang selain dari kalian, maksudnya dari selain kaum muslimin. Maksudnya adalah ahli kitab. Jadi persaksian ahli kitab
hanya bisa diterima dalam satu permasalahan tadi. Selainnya tidak, ya, selainnya tidak ada pintu bagi mereka untuk bersaksi. Ya kalau kita mah di Indonesia persaksian ya seperti yang kita lihat aja gitu. Alhamdulillah di dalam hukum kenegaraan kita ada peradilan agama dan peradilan negeri ya, insya Allah. Insya Allah. Ala kulli hal, itu yang pertama syaratnya adalah al-Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah al-bulugh wal aql. Seorang saksi disyaratkan dia sudah balik dan berakal. Maka tidak ada persaksian atau tidak boleh mengambil saksi dari kalangan anak-anak ya, lisoghirin. Meskipun kita lihat anak ini nih punya sifat yang adil gitu ya. Dia orang yang soleh, anak yang taat beribadah, tapi belum balik. Tetap tidak atau belum bisa diterima. Li'annahu ghairu kamil akal, karena akalnya belum matang ya. Syariat menutup celah ya dalam hal ini bagi anak-anak. Fahuwa naqisul ahliyah, belum berkompeten gitu ya. Nak, kamu belum layak untuk bersaksi. Ya, meskipun kamu adalah hafizul Quran, ya, kamu adalah anak yang soleh, tetap kamu belum saatnya untuk memberikan kesaksian. Tapi, ya ada tapinya, tukbal syahadatus sibyan, bisa diterima persaksian anak-anak, ya, di antara mereka, misal, ya, dalam pembahasan atau permasalahan atau dalam bab luka, lagi main anak-anak gitu ya, tiba-tiba ada temannya yang luka, akhirnya ngadu biasanya kan, yang dua om ya, Ahmad ini tadi main sama kita, dia jatuh di sini, masuk got gara-gara bla 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 bla. Pada saat mereka berkumpul bersama itu bisa diterima persaksiannya, yang penting belum mencar, yang penting belum keluar dari area tempat kasusnya gitu ya. Apa bahasa kita? Area tempat kasus lah gitu ya. Karena lupa. Jadi anak-anak itu bisa diterima persaksiannya pada saat itu ya. Dalam hal luka, main-main terjadi luka, kok main-main nusuk-tusukan, ini main apa ini? Karena pengaruh game online ya biasanya. Allah, makanya kita jauhkan anak-anak kita dari kejahatan ya. Seperti itu ya. Takutnya mereka mainnya beneran pakai alat lagi ya kan. Oh, bahaya ini. Tusuk-tusukan. Om itu temannya mati. Allah, mati beneran itu. Gara-gara main lihat game online, ya Allah. Bisa diterima persaksiannya pada saat itu dan belum mencar, intinya belum mencar, belum keluar dari ya TKP, belum keluar dari TKP, dari tempat kronologi peristiwa apa, tempat kejadian peristiwa gitulah, tempat kejahatan peristiwa. Oke, jadi itu kesaksian anak kecil yang bisa diterima, ya. Kemudian tidak boleh atau tidak diterima juga persaksian orang yang gila, orang yang setengah akal ya, gitu ya, lemah akal, ODGJ yang lagi ngetren ya kan. ODGJ ini kadang dia nyambung ya, ajak ngomong, kadang nggak nyambung. Ini nggak boleh juga diterima kesaksian ya. Mentang-mentang atau ada istilahnya ODGJ sedikit waras, ya sama aja ODGJ dia nggak waras gitu kan. Tetap dia nggak bisa diterima kesaksiannya. Pak, tapi dia lagi sadar, nggak boleh juga gitu kan. Dia lemah akal. Udah, maktuh ya, ini istilahnya maktuh. Maktuh ini orang yang nggak 100% ya. Kurang 1% sama aja, konslet ya kan. Wasakron dan orang gila. Orang gila juga sama. Pak, dia aslinya nggak gila, tapi sekarang lagi gila. Sama, pas dia gila nggak boleh ditanya gitu. Apain tanya orang lagi mabok ya, sakron. Dah. Lianna syahadatahum, karena persaksian mereka tadi, orang gila, orang lemah akal, ODGJ apa istilahnya, dan orang mabok ya, pada saat itu orang mabok ya, itu persaksian mereka tidak mendatangkan manfaat keyakinan apapun ya, nggak ngasih faedah gitu, yang akan menimbulkan konsekuensi hukum. Nah, jadi persaksian ini berat karena akan ada konsekuensi hukum di baliknya. Ketika kita meminta atau menjadikan kesaksian mereka, nggak ada faedahnya. Yang ketiga, al-kalam. Jadi syarat bagi seorang saksi dia harus bisa ngomong, bukan orang yang bisu ya. Jadi orang yang bisu ini nggak boleh bersaksi, meskipun isyarat dia bisa dipahami, berisyarat dia gitu kan, ya gitu, nggak bisa juga.
Tetapi ya ada lagi tetapi. Tadi Islam, orang kafir nggak boleh, tapi dalam satu peristiwa boleh. Anak kecil nggak boleh, tapi dalam satu peristiwa boleh. Ini orang bisu nggak boleh bersaksi, tapi ya, kita selesaikan dulu. Dalam kasus yang darurat, dia bersaksi dengan menulis. Dia tulis cerita atau peristiwa itu dengan detil, ya. Dengan tangannya sendiri baru bisa diterima. Jadi ditulis, Mas, gak bisa ngomong ya, tulis aja. Ya, tulis apa yang kamu ketahui dari peristiwa A, peristiwa B. Tulis. Tulisan dia, tulisan seorang yang bisu ini sama dengan ucapan. Ya. Oke. Yang keempat, al-hifdzu wad-dhabt wal yaqdhah. Syarat bagi seorang saksi yang keempat adalah ingat. Dia ingat betul kejadian tersebut. Wad-dhabt, tidak hanya sekedar ingat. Dia tahu detailnya, dia teliti, dia tahu dengan seksama peristiwa tersebut dari awal sampai akhir. Wal yaqdhah, dan dia sadar, ya. Dia dalam keadaan sadar. Fala tuqbal syahadatul mukfil wal ma'ruf bi kathratil khata'. Tidak diterima persaksian orang yang suka lalai, ya. Orang yang suka salah, ingatannya nggak kuat, ya, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit salah. Kalau salah jangan sedikit-sedikit, langsung aja. Wasahu, orang yang lalai, orang yang kita bisa lihatlah, kamu ini suka lupa, udahlah nggak usah bersaksi gitu ya. Nanti kamu di sini ingat, nanti dibawa ke pengadilan nggak ingat gitu ya. Besok lagi udah nggak ingat. Jadi memang kadang ada yang seperti itu ya. Dia suka salah gitu. Cerita aja dia sama-sama temennya dalam satu peristiwa, kemudian dia bercerita, nggak gitu kemarin ceritanya, begini ceritanya. Ini nggak boleh nih ya. Jadi orang dia saksi nggak boleh nih orang kayak gitu nih. Dibenerin terus sama temennya, kamu salah terus kalau cerita, nggak usah cerita aja gitu kan. Oke. Jadi yang keempat syaratnya al-hifdzu, ingat betul, ad-dhabt, dia tahu detailnya, dia dengan seksama teliti tahu peristiwa tersebut, dan yaqzah, dan dia secara sadar. Baik. Yang kelima, yang terakhir, syarat sebelum azan ya. Syarat bagi seorang saksi adalah ini yang paling penting ya. Al-adalah, jujur, adil, soleh. Maka tidak diterima persaksian orang yang fasik. Sebagaimana firman Allah, wa asyhidu dzawai adlim minkum. Dan persaksikanlah, jadikanlah saksi ya dari dua orang yang adil di antara kalian. Wal adlu, nah di sini ditafsirkan maksud daripada dzawai adlin, al adlu adalah al mustaqim fi dinihi, orang yang lurus dalam agamanya, ya, orang yang terkenal soleh dalam agamanya. Alladzi lam tazhar minhu raibah, yang dalam Islamnya tidak tampak keraguan sedikit pun. Insyaallah. Zu al-muru'ah, memiliki kepribadian yang kuat, ya, memiliki wibawa. Al-muaddi lil wajibat wal mustahabbat, yang dia ini tipikal orang ini adalah melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah beserta hal-hal yang disunahkan. Al-mujtanib lil muharramat wal makruhat, dan dia juga orang yang sangat jauh terhadap hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah di dalam syariatnya. Kita break dulu untuk azan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Di sini saya sedikit mengutip atau membawakan satu pesan ya, karena barusan kita buka pesan agar menjadi reminder bagi kita semua, pengingat. Ada satu perkataan dari An-Nu'man bin Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, innal halakata kullal halakati an ta'mala sayyiati fi zamanil bala. Ya, innal halakah kullal halakah, celaka yang paling celaka itu an ta'mala sayyiat, engkau melakukan satu dosa, satu kesalahan, satu kejahatan, satu keburukan fi zamanil bala, di waktu bala. Jadi kita ini memang masih dalam keadaan lagi pandemi, lagi bala nih, lagi ada bala. Maka kecelakaan yang paling celaka ya adalah
perbuatan kerusakan, ya, kemaksiatan, kejahatan apapun itu, keburukan, dosa, maksiat yang dilakukan di saat pandemi. Maka ini adalah satu reminder buat kita agar kita berupaya memohon kepada Allah petunjuk, pertolongan dari Allah agar terbebas atau terjauhkan dari keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa di saat seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alah tsalisah, pembahasan atau kajian yang ketiga, pembahasan yang ketiga pada bab kesaksian adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kesaksian. Ini yang paling inti daripada pembahasan ini. Yang pertama, yajibu 'ala syahid an yakuna 'ala ilmin bima yashhad bihi. Wajib bagi seorang saksi dia tahu betul, dia benar-benar tahu tentang peristiwa tersebut, tentang apa yang dia lihat. Fala yajuzu lahu an yashhad bima la ya'lam. Dia enggak boleh mempersaksikan satu kesaksian yang dia tidak tahu. Sebagaimana dalam firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu menempuh, ya, mengada-ngadakan, berkata sesuatu yang tidak ada ilmunya. Wa qala ta'ala illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang mempersaksikan, bersaksi, bersyahadat terhadap kebenaran, maksudnya terhadap tauhid, ya. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui tentang apa yang dia saksikan. Jadi seorang saksi itu harus tahu betul, ya, terhadap apa yang dia sampaikan melalui lisannya. Ala basiratin wa ilmin, dia harus ala basirah. Dia harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa tersebut, ya. Ya, ala basiratin wa ilmin. Memiliki ilmu yang mendalam dan juga, ya, dia tahu. Wal ilmu yahsulu bisima, dan ilmu tentang persaksian tadi, pengetahuan itu, ya, itu bisa didapatkan melalui pendengaran, penglihatan, atau kemasyhuran, atau buah bibir. Jadi ini sudah menjadi buah bibir gitu. Ya, jadi ini termasuk dalam kategori ilmu juga. Ketika kita bersaksi bahwasannya terhadap satu peristiwa dan ini sudah masyhur, ya, seperti nasab orang, ya, nasab fulan kan sudah masyhur di kalangan masyarakat misalnya, atau tentang kematian, gitu. Jadi yang penting yang pertama, hukum yang berkaitan dengan kesaksian adalah wajib bagi seorang saksi harus tahu betul terhadap peristiwa, ya, tersebut. Yang kedua, la tuqbal syahadatul ab libnihi. Tidak diterima persaksian seorang ayah kepada anaknya atau sebaliknya. Jadi seorang ayah tidak boleh bersaksi untuk anaknya dalam pembelaan, ya, dalam pembelaan. Begitu juga sebaliknya, anak tidak bisa dijadikan saksi dalam hal pembelaan terhadap bapaknya. Begitu juga suami istri, ya, tidak boleh dalam hal pembelaan, ya, anak bilang. Karena nanti ada rinciannya. Dalam hal pembelaan, anak tidak boleh bersaksi untuk bapaknya, bapak untuk anaknya nggak boleh, suami untuk istri, istri untuk suami juga tidak boleh. Tapi boleh diterima persaksian mereka terhadap hal tuduhan keburukan. Ketika seorang anak bersaksi atas keburukan bapaknya, boleh, gitu, ya. Tapi ya tadi syaratnya nanti ada ketentuan-ketentuan, syarat tadi udah disebutin, ya kan. Masuk kriteria dia sebagai seorang saksi, boleh, ya. Jadi ketika dalam hal pembelaan itu nggak boleh, tetapi untuk bersaksi dalam hal keburukan yang dilakukan oleh anak atau bapaknya maka boleh. Suami atas istrinya atau istri atas suaminya itu boleh, atas dalam hal keburukan, ya. Wa tuqbal asy-syahadatu 'alaihim. Falau syahida 'ala abihi au ibnihi au zaujatihi au syahidat 'alaihi kubilat, boleh. Jadi dalam hal keburukan. Karena tidak ada tendensi apa-apa. Biasanya, ya, apa tendensinya gitu loh. Apa yang diinginkan dari persaksiannya? Pasti ingin menegakkan kebenaran, kan? Bersaksi atas keburukan yang dilakukan bapaknya. Pak Hakim, saya tahu betul kejadian itu dan memang bapak saya yang melakukannya. Ya, mungkin kejahatan, ya kan, tindak kriminal apa, anaknya bersaksi dan dia memang
kayaknya udah muak juga gitu, misal ya. Dan bapak terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Di sini Allah meminta pada kita sebagai seorang mukmin, ya, kunu qawwamina, jadilah penegak keadilan. Ya. Kunu qawwamina bil qisti, jadilah penegak keadilan. Syuhada'a lillah, jadilah engkau, ya, saksi kalau memang dibutuhkan, ya, keberadaanmu untuk bersaksi terhadap keadilan, ya, karena Allah, lillah, walau ala anfusikum, meskipun itu atas diri kalian sendiri, mengaku atas kesalahannya, ya, walau ala anfusikum. Kita ini diminta untuk jujur. Udah deh kalau kita berbuat salah ngaku aja, dan itu lebih ringan, ya, bagi kita daripada harus memendam kesalahan, ya kan? Nggak nyaman hidupnya. Makanya di sini kata Allah, walau ala anfusikum, meskipun itu terhadap diri kalian sendiri. Kita diminta oleh Allah untuk menjadi penegak keadilan. Kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, jadilah kalian saksi-saksi karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena tendensi harta apapun semuanya, ya. Awil walidaini, nah, ataupun karena orang tua, ya, bersaksi atas keburukan orang tua. Wal aqrabin, orang-orang dekat, ya, kerabat dekat, saudara-saudara kita, adik kita, semuanya yang masih dalam lingkup, ya, al-aqriba. Kita boleh bersaksi untuk atas mereka, ya, karena kejahatan atau keburukan yang mereka lakukan. Hukum yang berkaitan dengan kesaksian yang ketiga adalah la tuqbal syahadatul adu ala aduwihi, tidak diterima persaksian dua orang yang saling bermusuhan. Yang satu sedang tersangkut masalah, hakim memanggil saksi yang jadi musuhnya, ya, nggak boleh, ya. Jelas dia pasti akan menyengsarakan si tergugat gitu. Meskipun dia nggak salah, tapi karena dia musuhnya, Pak, bener dia yang lakuin, padahal enggak gitu, ya. Nah, ini nggak boleh, ya. Jadi dua orang yang saling bermusuhan tidak diterima persaksiannya. Walaman yajurru ila nafsi naf'an biha, atau mendatangkan saksi yang menguntungkan untuk dirinya. Wah, mumpung nih ada kasus nih, aku mau jadi saksi. Nah, untuk mencari keuntungan pribadi atau menolak madarot, ya. Jadi ini nggak boleh. Jadi seorang saksi tidak seperti itu. Mendatangkan saksi yang ada kesempatan nih, jadi saksi aja, ya. Nanti kamu bisa mendapatkan macam-macam. Nah, ini nggak boleh kayak gini. Mengambil keuntungan dari situasi gitu. Untuk mengambil keuntungan atau menolak bahaya. Adapun adawah fiddin, permusuhannya itu dalam konsep agama, akidah, nggak dilarang, ya. Memang kan kita bermusuhan sama orang kafir kan, maka tidak dilarang, tidak dilarang persahabatan yang seperti ini, ya, permusuhan dalam konsep atau kategori agama. Fatuqbal syahadatul muslim alal kafir, maka diterima persaksian seorang muslim atas seorang kafir. Wasunni alal bid'i, ya, alal mubtadi', dan kesaksian orang sunni terhadap orang ahli bid'ah. Yang keempat, yajibu ala syahid an yashhad bil haqq, wajib bagi seorang saksi dia bersaksi dengan benar, ya, dengan kebenaran. Walau ala aqrabin nas, meskipun itu kepada orang yang paling dekat, ya, dari dirinya. Wala tajuzul muhabah, tidak boleh pilih kasih, ya, tidak boleh ada tendensi apapun. Ketika dia menjadi saksi, maka dia harus mengungkapkan kebenaran meskipun yang menjadi, ya, objek daripada itu adalah keluarganya sendiri. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist, dalilnya sama dengan yang nomor 2 tadi, ya. Jadilah kalian penegak keadilan, ya, bersaksi, memberikan kesaksian karena Allah. Yang kelima, tuqbal asy-syahada 'ala syahada, diterimanya kesaksian di atas kesaksian, ya, kesaksian di atas kesaksian. Karena kebutuhan mendesak, ya, menuntut itu. Tetapi dengan syarat, ya, tetapi dengan syarat kesaksian di atas kesaksian ini maksudnya syaratnya saksi asli dia ada uzur. Saksi asli yang memang dia ditunjuk secara awal, ya, saksi aslinya, saksinya dia ada uzur karena sakit, ya, atau karena kematian, kemudian dia
memberikan kesaksian kepada orang lain, ya, yang dipercaya untuk mengangkat kasusnya gitu ya, kasus ini atau kesaksian ini di majelis persidangan. Kesaksian di atas kesaksian, menitipkan ya kesaksiannya gitu, karena ada uzur ya dari saksi aslinya. Tentunya orang yang ditunjuk untuk mengangkat kesaksiannya adalah orang yang adil ya, orang yang adil. Dan ini saksi kunci, tapi dia juga ada saksi cabang ya, saksi cadangannya gitu. Tapi yang ditunjuk saksi yang kunci. Ya seperti yang kita sebutkan tadi, yang melihat peristiwa ini mungkin banyak, tetapi yang ditunjuk satu orang gitu kan. Ketika saksi yang utama ini kemudian tidak hadir ya, ada uzur karena sakit atau karena kematian, maka diterima kesaksian di atas kesaksian. Asy-syahadatu 'ala syahadah. Yang keenam, hukum yang berkaitan dengan kesaksian adalah la tuqbal syahadatuz zur. Nah, ini yang menjadi poin penting atau kunci dari dosa besar yang ke-18 ini, yaitu tidak diterima kesaksian palsu ya. Kesaksian palsu tidak diterima. Itu adalah satu bentuk kedustaan dan dosanya ya, tinjauan dari sisi dosanya akan kita bahas di Al-Kabair karena emang singkat sih pembahasan tentang dosa ke-18. Dalilnya adalah fajtanibur rijsa minal ausan. Dan hendaklah kalian menjauhi, tinggalkan ar-rijsa minal ausan. Minal ausan. Ya, berhala-berhala yang najis itu, ya. Hal-hal yang najis dari berhala-berhala tadi. Wajtanibu qaulaz zur, dan tinggalkanlah oleh kalian kesaksian palsu. Perkataan dusta. Jadi kesaksian palsu ini Allah sandingkan dengan kesyirikan. Karena dahsyatnya daripada dosa ini, Allah sandingkan dengan kata atau huruf waw yang berarti wawul atof, yang berarti sama dengan. Jadi orang yang melakukan kesaksian palsu atau memberikan kesaksian palsu, dia sama dengan dosanya dengan syirik ya, karena dahsyatnya. Ingat, dosa syirik ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa yang mengandung unsur meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Karena di dalam firman Allah tadi, di situ ada aspek perintah. Ya, perintah untuk menjadi penegak keadilan melalui kesaksian yang benar, dan juga sekaligus larangan ya untuk bersaksi palsu. Jadi terkumpul dua unsur dosa, meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Ketika orang melakukan kesaksian palsu, dia telah meninggalkan perintah Allah. Berupa apa? Berupa menyampaikan kebenaran. Di sisi yang lain, dia telah melakukan larangan karena Allah telah melarang ya untuk bersaksi palsu dalam firman ini, wajtanibu qaulaz zur. Maka dosa daripada kesaksian palsu ini sama dengan dosa syirik. Meskipun ya dosa kesaksian palsu ini masih bisa diampuni. Ya, masih bisa diampuni oleh Allah. Kemudian dalam sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kasih tahu ya dosa besar yang paling besar? Yang pertama kata Rasulullah, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, boleh ya, oke, kami mau, tolong sampaikan apa itu dosa yang besar, yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Kata Rasulullah, al-isyraku billah. Diurut, yang pertama adalah al-isyrak billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Yang kedua, uququl walidain. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ini urutan dosa ini adalah urutan kaitannya dengan kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Kita dalam kehidupan kita itu diminta untuk menyambung hubungan dengan Allah dan menyambung hubungan dengan sesama manusia. Vertikal horizontalnya harus dapat, ya kan? Ke atas kita diminta untuk tidak syirik. Ke samping kita diminta untuk tidak durhaka kepada orang tua dan kepada orang lain. Ya. Jangan sampai memudaratkan orang lain. Ya, dalam kaitannya apa? Kesaksian. Karena ini menyangkut orang lain. Bisa jadi taruhannya nyawa nih, ya. Dengan kesaksian kita, dia akhirnya mendapatkan hukuman dipancung, dibunuh karena kita memberikan kesaksian yang mungkin kesaksian itu tidak benar ya. Orang ini ya karena tidak memiliki, tidak bisa membantah, dia tidak punya kemampuan untuk
ngangkat kasus ini dengan yang benar gitu. Akhirnya dia menerima hukuman dan putusannya padahal dia tidak melakukannya. Maka yang Rasulullah setelah menyebutkan dua dosa besar yang paling besar tadi, al-isyrak kemudian uququl walidain, berhenti sejenak. Duduk dulu Rasulullah sembari menyandarkan berat ini karena yang selanjutnya ini berat. Ya. Kemudian melanjutkan kembali ya, memberikan ilmu tadi, menyampaikan syariat. Ala wa qauluz zur. Ketahuilah yang berikutnya adalah qauluz zur. Perkataan dusta, kesaksian palsu. Rasulullah mengulang-ulang terus qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur, qauluz zur agar sampai para sahabat yang mendengarkannya ini, Rasulullah cukup ya Rasulullah, cukup, kita nggak kuat. Kasihan engkau juga ngomong itu terus, qauluz diulang-ulang terus sampai para sahabat batin. Seandainya Rasulullah ini berhenti daripada bilang ini. Jadi ini adalah satu hal yang berat. Itu yang keenam. Yang ketujuh, hukum yang berkaitan dengan kesaksian. La yajuzu li syahid akhdul ujrah ala ada'i syahadah. Enggak boleh bagi seorang saksi mengambil upah ya, dari kesaksiannya. Ketika diminta menjadi saksi tidak boleh mengambil upah, kecuali kalau memang dia butuh upah untuk transport. Misalnya memang dia rumahnya jauh ya, dia dari ujung sana dia harus datang ke ujung sini dan dia tidak punya biaya untuk bisa menuju ke sana, bolehlah, Pak saya minta biaya ya, saya nggak ada biaya nih, Bapak minta saya jadi saksi kan, oke, saya nggak punya biaya Pak, gitu, boleh ya. Hal-hal yang lainnya nggak boleh. Mas, ini biaya transportnya plus, plus. Wah ini nggak bisa, ya. Nggak boleh yang kayak gini. Plusnya nggak usah Pak. Ya. Saya akan tetap datang, ya, karena saya lihat kedatangan saya ini tidak ada madorot apa-apa, ya, tidak ada yang bisa memadorotkan saya dari sisi jiwa saya dan semuanya. Saya lihat baik-baik, maka saya akan datang. Oke, transport saja Pak. Nah, boleh, oke. Yang penting dia tidak boleh meminta upah dari kesaksiannya. Mentang-mentang jadi bisnis jasa saksi ntar jadinya. Wah enak juga ya bisnis jasa saksi. Pak saya jadi saksi ya, bayar 200 ribu, bukan juta, repot. Oke lanjut. Ada syuhud yakhtalif biikhtilafil masyhud bihi. Nah ini yang penting daripada syariat ini. Jumlah saksi yang dibutuhkan tergantung situasinya. Jumlah saksi yang dibutuhkan tergantung situasinya. Zina, liwat, ya. Perbuatan zina, perbuatan liwat, homoseksual tidak boleh ya, tidak diterima saksi kecuali harus 4. Jadi persaksian terhadap peristiwa perzinaan yang terjadi atau homoseksual itu harus mendatangkan 4 saksi. Dalam syariat, Pak saya punya bukti, buktinya apa? Video saya, nggak cukup ya. Justru Anda jangan sebarkan video ini. Biarkan dia dengan dosanya karena Anda tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ya, bahaya kan? Karena dengan kesaksian Anda nanti kan dia akan dirajam. Maka harus betul-betul mendatangkan dengan pasti 4 orang. Ya, tidak cukup dengan hanya video. Pak, videonya sudah saya sebar. Nah, dosa Anda malah menyebar video, ya kan? Dosa Anda malah menyebar video. Jadi dalam Islam ini kita juga harus punya aturan gitu loh. Jangan mentang-mentang saya punya bukti kuat berupa video nih saya rekam Pak gitu kan peristiwanya. Terus Anda sebar ke 4 orang, enggak. Harus di saat itu juga bersamaan. Ya, boleh aja. Ayo sini. Sini. Kita nonton, bukan nonton dalam hal ini adalah untuk persaksian gitu loh. Jadi ya bisa sembarangan 4 orang saksi dalam kasus zina dan liwat, homoseksual. Laki-laki lagi. Ya. Enggak ada pengecualian, enggak bisa waduh enggak ada orang nih, adanya perempuan. 1 tadi sama dengan 2 orang perempuan, nggak bisa dikiaskan kayak gitu. Jadi misalnya yang laki-laki cuma ada 2, berarti butuh perempuannya 4. Oh berarti 2 laki-laki 4 perempuan, nggak bisa. Harus 4 laki-laki. Kemudian permasalahan yang lain yang berkaitan dengan had, ya, berkaitan dengan hukum had seperti mencuri, menuduh wanita yang baik-baik berzina, ya, dan hal-hal yang malaisa bimalin, yang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan harta atau sarana kepada harta, ya. Wa kana mimma yatali alaihi rijal fil ghalib, dan hal-hal yang umumnya laki-laki mengetahui peristiwa tersebut seperti nikah, ya, tolak, rujuk,
zihar, nasab, ya, nasab, wakalah. Ini dalam muamalah ya. Wal wasiyah dan wasiat, wa nahwi dzalik dan sebagainya. Fayuqbal fiha syahidan minar rijal. Maka di sini saksinya cukup 2 dalam hal yang disebutkan tadi. Pencurian, menuduh wanita berzina, ya, wanita baik-baik berzina, al-qadhaf ya, atau menuduh seseorang berzina, itu 2 orang saksi. Kalau suami sendiri cukup dia 1 orang nggak apa-apa menuduh istrinya, ya. Saya bawa kasus ini ke pengadilan, Pak, saya bersaksi istri saya zina, boleh 1 orang, ya. Itu persaksian, ini khusus persaksian suami sendiri. Tapi kalau misalnya bukan istrinya, ya, maksudnya al-qadhaf ya, menuduh bukan perzinaan ya. Kalau perzinaan tadi kan harus 4. Tapi kalau suami sendiri dia bisa dengan 1 orang dirinya itu sama dengan 4 orang saksi. Tapi kalau menuduh ya al-qadhaf ini 2 orang saksi. Kemudian hal yang tidak berkaitan dengan harta atau sarana harta ya tadi seperti nikah. Maka kan kalau nikah kan saksinya 2 orang ya kan biasanya tuh. Ketika terjadi pernikahan akad nikah datangkan 2 orang saksi. Tolak ya ketika suami mentalak istri ya harus ada saksi juga 2 orang. Laki-laki roja'ah ya rujuk. Zihar itu mengibaratkan intinya sebenarnya enggan menggauli istrinya dan mengumpamakan dengan punggungnya. Intinya sebenarnya nggak mau bergaul dengan istrinya gitu. Nah itu nasab, wakalah, wasiat tadi 2 orang saksi laki-laki. Wala tuqbal fihi syahadatun nisa, tidak diterima persaksian perempuan sebagaimana firman Allah di dalam rujuk. Wa asyhidu dzawai adli minkum, dalam kasus rujuk dalam pernikahan suami merujuk istrinya saksinya 2 orang laki-laki. Kemudian amal mal, adapun hal-hal yang berkaitan dengan harta, wa ma yaqsudu bihil mal, dan sarana kepada harta seperti jual beli, ijarah, sewa menyewa, ajal, masa, tempo, ya, tempo sewa menyewanya, pokoknya tentang masa tenggat waktu gitu ya. Wal qard, utang piutang, rohan, gadai, wadiah, ya, titipan, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya minal uqud al maliyah, dari akad harta ya. Fayuqbal fihi syahadatur rajulain au ar-rajul wal mar'atain. Maka pada kasus yang seperti ini maka saksinya adalah 2 orang saksi atau 1 orang saksi laki-laki dan 2 orang perempuan. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki. Sebagaimana firman Allah wastashidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Wa yuqbal aidan fil mali wa ma yaqsudu bil mal syahadatu rajulin wahid wa yaminul mudda'i li qada'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kasus harta juga ya, karena ini dipraktekkan oleh Rasulullah, boleh ya saksinya itu 1 orang ya, syahadatu rajulin wahid, dan ditambah sumpah daripada penggugat dalam kasus harta. Jadi waktu itu si penggugat tidak bisa mendatangkan saksi kecuali 1. Kata Rasul, oke, saya terima saksinya plus kamu bersumpah bahwasannya yang kamu katakan ini benar dan yang kamu tuduh itu adalah benar-benar salah, gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Dia tidak bisa mendatangkan 2 saksi, tetapi hanya bisa mendatangkan 1 orang saksi plus sumpah daripada si penggugat. Itu dalam kasus harta, ya, dalam kasus harta. Adapun hal-hal yang tidak umum, ya, persaksian yang tidak umum dilihat oleh laki-laki, ya, seperti cacat yang ada pada tubuh perempuan, gitu ya, aib yang ada dalam tubuh perempuan yang dia itu adalah harus ditutup, ya. Kemudian status janda, ya, atau status apakah dia itu masih perawan, gitu, atau kelahiran, atau persusuan, menyusui, istihlal itu tangisan anak pertama kali lahir dari bayi, dari perut ibunya, gitu ya. Nah itu hal-hal yang hanya khusus perempuan yang bersaksi, maka cukup 1 orang perempuan saksinya, bisa diterima persaksian 1 orang perempuan. Dan yang terakhir, barang siapa yang mengaku dia miskin setelah sebelumnya kaya, ini juga penting ini ya. Kita di masyarakat kita ini kayaknya biasa-biasa aja ketika apalagi musim gini, bantuan gitu banyak mengalir dari pemerintah. Bantuan ini hanya untuk orang miskin, tetapi dia mengajukan diri padahal dia adalah orang yang cukup dan kaya. Nah, ini juga tidak boleh.
ketika dia mengaku miskin, ya, dan memang betul-betul miskin, dia harus mendatangkan 3 orang saksi. Seharusnya pihak pemerintah ngecek, Mas, Pak, ini betul Anda tiba-tiba miskin, datangkan 3 orang saksi. Harus 3 orang saksi, sebagaimana hadis dalam Qabisah, ya, hadis Qabisah bin Mukharik. Di sini warajulun asabatu faqah, ada seorang yang dia langsung jatuh miskin. Hatta yaqul salasah min zawil hija, sampai dia membawa 3 orang saksi yang menyatakan betul-betul saya miskin, gitu ya. Laqad asobat fulanan faqah. 3 orang saksi ini memberikan kesaksian, betul Pak, ya, ini dia tiba-tiba miskin, ya kan? Tiba-tiba miskin dan dia memang berhak untuk mendapatkan bantuan. Kita mah di sini nggak ada yang kayak gitu-gitu, ya kan? Pokoknya semuanya, padahal ini untuk orang miskin. Kok kita tega-teganya mengambil jatah mereka, gitu kan? Ini luar biasa dosa, ya. Yang ke-9, hukum yang berkaitan dengan kesaksian adalah la yushtaratu fi adai lafdz syahada an yaqul, tidak disyaratkan dalam persaksiannya atau bersaksi dia mengatakan asyhadu atau syahidtu, aku bersaksi atau saya melihat. Ya, tidak disyaratkan, ya, dalam memberikan kesaksian harus mengucapkan lafadz aku bersaksi atau aku melihat. Tetapi cukup dengan aku melihat ini, ya, ra'aitu kada, kejadiannya seperti ini Pak, ya. Jadi tidak mesti harus aku bersaksi, apalagi pakai Quran gitu, ya. Aku bersaksi, enggak juga, enggak harus begitu juga gitu. Jadi misalnya dengan bercerita, ya, kasusnya kejadiannya seperti ini Pak, runutannya Pak. Awal, ya, kronologinya seperti ini. Nah, ini sudah cukup sebagai kesaksian. Baik, ini yang berkaitan dengan tinjauan kita yang pertama, dan ini yang paling penting, ya, pembahasan atau fikih tentang kesaksian. Dan kita sekarang masuk kepada tinjauan yang kedua, dan ini adalah yang inti dan simple, ya, karena di sini Imam Az-Zahabi, ya, hanya memberikan ketegasan kepada kita semua tentang dosa besar, ya, yang diurutkan oleh beliau secara urutan berada di nomor 18. Kenapa ini menjadi dosa besar, ya, kesaksian palsu? Tadi sudah saya sebutkan juga sebelumnya, ya, karena di dalam kesaksian palsu ini mencakup 2 unsur dosa sekaligus, dosa meninggalkan perintah dan dosa melakukan larangan, sebagaimana firman Allah, walladzina la yashhaduna zur, dan mereka-mereka yang tidak bersaksi palsu, ya. Dan di dalam asar disebutkan kesaksian palsu itu sama dengan, ya, syirik kepada Allah. Ya, sudah kita sampaikan tadi. Dan ayatnya juga, fajtanibu rijsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur. Di dalam hadis la tazula qadama syahid az-zur yaumal qiyamah, meskipun hadis ini adalah dhaif, tidak akan bergeser kaki seorang yang memberikan kesaksian palsu nanti di hari kiamat sampai dia masuk neraka. Nah, ini hadisnya memang sepertinya memberikan ketegasan terhadap pemberi kesaksian palsu, tetapi hadis ini dhaif. Kita cukupkan dengan dua dalil, ya, tentang bukti nyata kesaksian palsu ini dosa besar adalah firman Allah, fajtanibu rijsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur, dan hadis Rasulullah ala unabiyukum bi akbaril kabair. Ya, salah satunya yang di akhir disebutkan oleh Rasulullah ala wa qauluz zur, ya, wa syahadatuz zur. Nah, di sini Imam Az-Zahabi menitik beratkan pada kesaksian palsu terdapat 4, ya, dosa besar sekaligus. Maka apa? Dia menjadi dosa besar karena ada terkandung 4 unsur dosa besar sekaligus. Yang pertama al-kadzib wal iftira, dusta, ya, dan mengarang cerita yang palsu. Ini dosa besar yang terkandung di dalam kesaksian palsu. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan memberikan hidayah. Allah tidak akan memberi hidayah bagi orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Biasanya orang-orang yang suka dusta itu orang-orang yang lebay, ya, suka berlebihan, ya, dalam bicaranya, dalam apapun. Makanya Allah tidak akan kasih hidayah. Kemudian di dalam hadits yutba'ul mu'min ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadzib. Seorang mukmin itu memiliki perangai, ya, terhadap segala sesuatu. Maksudnya perangai seorang mukmin itu adalah tidak khianat dan tidak kadzib. Aslinya begitu. Jadi al-khiyanah wal kadzib ini bukan perangai seorang mukmin. Ini adalah sesuatu yang diupayakan, gitu, ya. Ini adalah sesuatu yang diupayakan, bukan menjadi tabiat, gitu.
Karena pada dasarnya kita itu kan nggak suka khianah, kita tidak suka berdusta, tetapi dalam kondisi-kondisi yang mendesak kadang keluar juga akhirnya sikap khianahnya, ya, sikap dustanya. Kemudian yang ketiga, ya, yang kedua, dosa yang kedua yang terkandung dalam kesaksian palsu adalah annahu zulmun, annahu dzalama alladhi syahida alaihi. Dia berbuat zalim terhadap orang yang menjadi tergugat, ya. Hatta akhadha bi syahadati maluhu wa 'irduhu wa ruhu. Bisa jadi dengan kesaksiannya Anda memberikan kesaksian, orang yang menjadi terdakwa, ya, tergugat, hilang hartanya dengan kesaksian Anda, hilang kehormatannya, bahkan hilang nyawanya. Ini kezoliman atau dosa, unsur dosa yang kedua, ya. Zolim terhadap mudda'alaih yang tergugat. Kemudian yang ketiga, dia berbuat zolim terhadap penggugat juga. Dia zolim dari dua pihak, ya. Dari dua sisi dia berbuat zolim. Dia mendapatkan harta yang haram dari kesaksiannya. Biasanya kan begitu, ya. Saksi yang diadakan, ya, biasanya adalah saksi yang palsu, ya kan? Tidak asli. Demi menjaga kehormatan penggugat, maka diadakan saksi. Biasanya ada transaksi, ya kan? Saksi dengan transaksinya. Nah, ini zolim yang sangat luar biasa. Dia mendapatkan harta dari jalan yang tidak baik, yang haram. Maka dia wajib bagi dia neraka. Kata Rasulullah itu memberikan keputusan hukum berdasarkan kronologi. Ketika ada orang yang mengadu kepada beliau tentang satu perkara, kemudian diputuskan bahwa pemenangnya adalah penggugat, maka sejatinya bukan semata-mata atau tidak semestinya atau tidak, nggak gitu juga gitu, ya. Kemudian ada dalam perkara harta, dia ambil, jadi ya dia mendapatkan harta yang bukan miliknya, ya. Man qadaitu lahu min mali akhi, barang siapa yang aku putuskan satu putusan terhadap harta saudaranya, bigoiri hak, dengan tidak hak, fala ya'khudhu, jangan kamu ambil. Kamu menggugat, ya, bersengketa dengan saudaramu untuk mendapatkan harta saudaramu, meskipun pada akhirnya kamu menang dalam gugatan tersebut. Maka kata Rasulullah, fala ya'khudhu, jangan kamu ambil. Sejatinya aku telah memotong potongan dari neraka, ya. Itu kata Rasulullah. Jadi unsur dosa besar yang ketiga daripada kesaksian palsu adalah berbuat zolim terhadap yang mendatangkan saksi. Yang keempat, annahu abaha ma haramahullah, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, harta yang bukan miliknya, berkat persaksian Anda mendapatkan harta yang bukan milik Anda, harta yang tidak seharusnya, ya. Atau tidak hanya harta, mungkin jiwa, darah. Dengan kesaksian Anda terjadilah putusan hukum yang mengakibatkan dihukum jiwanya, begitu. Sebagai firman Allah, sebagai sabda Rasulullah tadi sudah disebutkan, ala unabiyukum bi akbaril kabair, ya, sampai pada pembahasan ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Jadi inilah unsur dosa yang terkandung dalam kesaksian palsu. Ada 4 dosa besar sekaligus di dalam kaitannya dengan kesaksian palsu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan waktunya memang panjang, ya, karena ini pembahasannya penting sekali. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pembahasan ini. Mudah-mudahan kita bisa terhindar, ya, dari lisan kita yang berkata dusta atau memberikan kesaksian yang palsu, karena besarnya dosa ini atau perkara ini. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.